Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada hari ini ada terdapat 4 kitab. Yang pertama 1 Samuel 17, yang kemudian Mazmur 9, kemudian 2 Korintus 6, kemudian Markus 4. Kita akan membacakan pada Injil Markus 4 dan sebagiannya bisa kita bacakan di rumah dan kita refleksikan masing-masing. Markus 4 ayat 5 sampai ayat 35 sampai dengan 41. Apakah sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita bacakan secara bergantian. Mazmur Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu Yesus sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dengan Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai menunggu di dalam air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini ialah hidup mengandalkan Allah. Hidup mengandalkan Allah. Dari tema ini ada 4 kata kunci yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, hidup. Yang kedua, ketakutan atau takut. Yang ketiga, perahu atau kapal. Yang keempat adalah kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah merasa ketakutan di dalam menjalani kehidupan kita? Ya, tentunya kita pasti pernah dan bahkan sering sekali merasakan ketakutan di dalam menjalani kehidupan kita. Lantas, apa sih dan di situasi apa kita merasa ketakutan Bapak Ibu? Di situasi apa kita merasa ketakutan? Di keadaan apa kita merasa ketakutan? Bisa saja ketika kita kekurangan makanan mungkin, bisa saja ketika kita tidak mendapatkan sesuatu. Benar Bapak Ibu? Namun Bapak Ibu, satu hal yang harus kita tahu bahwa hidup kita diliputi dengan penderitaan. Hidup kita berdampingan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hidup dan ketakutan adalah 2 hal yang selalu berkaitan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tema kita hari ini didasari dari kehidupan kita, di mana penderitaan merupakan bagian daripada hidup kita. Ketika kita sedang menderita, seringkali kita lupa akan kenyataan bahwa penderitaan adalah bagian daripada hidup kita, di mana kita sering merasa putus asa dan berpikiran bahwa kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Lantas, dari mana penderitaan itu muncul? Adakah yang mengetahui Bapak Ibu? Penderitaan itu muncul
ketika manusia cenderung senang di dalam situasi yang damai. Manusia senang berada dalam situasi yang sukacita, dalam situasi sejahtera dan serba berkecukupan. Namun ketika diperhadapkan dengan situasi yang sebaliknya, ketika diperhadapkan dengan situasi yang buruk atau kritis, ekonomi atau lain sebagainya, kita manusia cenderung tidak mau mengalami penderitaan itu. Seringkali merasa putus asa. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bahwa penderitaan pada kenyataan adalah bagian daripada hidup kita. Kita tidak bisa menghadapi masalah ketika kita tidak mau menghadapinya. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang cukup besar mungkin dan kita rasa tidak memiliki jalan keluar, dan permasalahan itu sangat berkelanjutan lama di dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, namun tak kunjung ada perubahan. Di saat itulah seolah-olah kita berpikir tidak ada jalan keluar. Di saat itulah kita berpikir bahwa penderitaan yang kita alami, penderitaan yang sangat besar, sehingga kadang ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita berpikiran bahwa Tuhan tidak mau menolong kita. Kita berpikiran bahwa Tuhan hanya diam dan tidak mau mendengarkan doa dan seruan kita. Namun percayalah Bapak Ibu, bahwa di dalam situasi demikian Tuhan sedang menguji keimanan kita. Mari kita kembali kepada Injil kita pada hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, di mana Injil ini berbicara tentang Yesus dan para muridnya yang sedang bertolak ke seberang. Dan di situasi itu murid-muridnya dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran yang dipenuhi ancaman. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang buruk ketika mereka berada di tengah-tengah danau Galilea, di mana mereka sedang melakukan perjalanan ke daerah Gerasa atau Garda, wilayah yang dikenal di beberapa manuskrip Injil Markus ini sering dikaitkan dengan peristiwa penyembuhan orang rasukan setan di daerah Garda yang terletak di bagian tenggara laut Galilea. Diceritakan bahwa pada masa itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di dalam sebuah perahu yang diserang oleh taufan atau badai. Mari kita sedikit Bapak Ibu belajar tentang perahu pada masa Yesus. Mas Ali boleh. Ini adalah gambaran perahu pada masa itu, perahu yang sering digunakan oleh masyarakat Galilea dalam mencari kehidupan melalui ikan yang ada di danau Galilea atau di laut Galilea. Kita belajar tentang karakteristik perahu pada masa Yesus. Ukuran dan bentuk perahu pada masa Yesus memiliki ukuran 7 hingga 9 meter panjangnya, dan lebarnya memiliki lebar 2 hingga 2,5 meter, dan memiliki bentuk yang ramping dan masuk ke dalam guna untuk mengantisipasi ombak yang berada di dalam, ombak yang ada di danau itu, dengan buritan belakang yang melengkung dan depan menciri khaskan perahu nelayan pada masa itu. Bahan perahu ini biasanya terbuat dari kayu-kayu yang terpilih, kayu-kayu yang sangat kokoh, seperti kayu cemara, kayu ek, atau kayu keras lokal lainnya. Cara merakit kayu ini dengan menyambung dan mengikat menggunakan pasak kayu dan tali. Konstruksi dari perahu ini dirancang dengan lumbung yang cukup dalam untuk memberikan stabilitas dalam air ketika berlayar. Lantai perahu biasanya diberikan sedikit balok kayu yang cukup besar guna untuk tempat duduk atau tempat penyimpanan ikan yang didapatkan oleh para nelayan. Perahu ini juga dilengkapi oleh dayung guna untuk nelayan untuk mendayung
Dan perahu ini juga dilengkapi oleh sebuah tiang layar atau satu layar yang sederhana untuk memungkinkan ketika ada angin untuk bernavigasi. Perahu ini dirancang untuk menangani kondisi angin dan gelombang yang sering terjadi di Danau Galilea yang sangat dikenal dengan perubahan cuaca yang cukup cepat. Dari perahu ini kita belajar bahwa perahu ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk menangani cuaca yang cukup cepat berubah di Danau Galilea. Dan bisa dikatakan bahwa perahu ini cukup tangguh. Namun mereka masih merasa ketakutan. Padahal mereka di dalam perahu bersama-sama Tuhan Yesus, bersama Tuhan yang memiliki kuasa. Namun ketika diperhadapkan dengan badai dan taufan, mereka ketakutan dan mereka khawatir akan binasa, akan tenggelam. Kemudian mereka berseru, kita dapat melihat di ayat 38, mereka berseru mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Namun apa respon Yesus? Yesus hanya diam, bangun, lalu berdiri lalu menghadap laut itu dan mengatakan, "Diam dan tenanglah." Cerita ini menggambarkan para murid yang dihantui oleh rasa takut dan pikiran-pikirannya sendiri, sehingga menuduh Yesus sebagai guru yang tidak peduli, Yesus sebagai guru yang tidak mau berbuat apa-apa ketika muridnya sedang berada di dalam situasi yang terburuk. Seruan para murid ini menggambarkan emosional manusia sendiri ketika manusia berhadapan dengan sebuah masalah yang cukup berat. Seringkali manusia putus asa, seringkali manusia tidak mau berpikiran positif. Manusia akan selalu berpikiran bahwa dia tidak akan bisa melewati permasalahan tersebut. Bapak Ibu, setelah Yesus bangun, dia menghadap angin dan seketika danau menjadi teduh sekali. Tindakan Yesus di sini menunjukkan kuasanya dan memberikan perintah kepada danau dan gelombang yang menghadang mereka, yang melanda mereka. Yesus memperlihatkan kuasanya sebagai juru selamat. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus pada ayat yang 35 untuk bertolak ke seberang, tidak mungkin ada yang bisa menghalangi atau yang menghadang mereka, sebab perintah Tuhan sangat jelas bahwa mereka akan bertolak ke seberang, dan hal itu tidak akan bisa dipaksakan oleh apapun, baik itu oleh laut, badai, dan siapapun. Bapak Ibu, mujizat yang dilakukan Yesus pada di sini guna untuk memperkuat iman para murid-muridnya yang mulai goyah. Dengan kata lain, Yesus hendak melindungi iman para murid yang goyah karena bahaya yang mengancam. Yesus memakai peristiwa ini, peristiwa yang menakutkan itu, untuk mengajarkan kepada murid bagaimana bersikap mengandalkan Tuhan ketika berhadapan dalam situasi yang terburuk. Demikian juga tema kita pada hari ini bertujuan untuk mengandalkan Allah dalam situasi yang terburuk. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita sehingga terus hidup dalam pengharapan dan mengandalkannya? Bagaimana Bapak Ibu? Masih percaya? Puji Tuhan. Sebuah kapal dan nakoda, tentunya kita tahu apa itu kapal dan nakoda. Kapal dan nakoda adalah dua hal yang terikat ketika berlayar ke sebuah tempat. Sama seperti kehidupan kita. Hidup dan masalah adalah dua hal yang selalu berkaitan dalam kehidupan kita. Ketika kapal berlayar mengarungi lautan, maka sosok nakoda adalah penanggung jawab penuh dan memegang otoritas penuh terhadap kapal dan seluruh isinya. Ketika badai dan ombak menghantam mereka, nakoda akan berusaha bertindak untuk memegang kendali agar kapal tetap berlayar dengan selamat sampai dengan ketujuan. Walaupun nakoda akan memilih jalan yang lain,
Tentunya kita tahu Bapak Ibu, ketika kapal hendak berlayar dari pelabuhan, perusahaan atau agen yang telah ditentukan, jalur mereka telah ditentukan oleh perusahaan kemana mereka akan berlayar dan kemana mereka akan berlari. Namun ketika diperhadapkan dengan situasi yang buruk di tengah-tengah danau atau di tengah-tengah laut, nakoda akan berusaha untuk mencari jalur atau mencari jalan lain guna mendapatkan keselamatan agar mereka selamat sampai dengan tujuan. Walaupun jalan yang ditempuh mungkin cukup sedikit lebih jauh atau mungkin berisiko karena jalur yang mereka lalui bukanlah jalur yang telah disepakati dari awal. Sama halnya seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Kapal kita gambarkan sebagai diri kita. Laut adalah gambaran hidup kita yang bisa selalu membahayakan dan bahkan memberikan penderitaan kepada kita. Sementara nakoda adalah Tuhan yang memiliki tanggung jawab penuh, yang memiliki otoritas penuh di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Oleh karena itu, Tuhan sang nakoda kehidupan tidak akan membiarkan kita jatuh, tidak akan membiarkan kita tenggelam, dan bahkan mati dengan percuma. Dia akan berusaha membawa kita berlayar. Dia akan menuntun kehidupan kita, walaupun kehendak yang kita mau tidak sama seperti kehendak yang Tuhan mau. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sang nakoda kehidupan akan membawa kehidupan kita kepada keselamatan dan kehidupan yang penuh anugerah. Kehidupan kita sama seperti lautan yang mengerikan, yang penuh dengan ancaman penderitaan dan keterpurukan. Oleh sebab itu, ketika kita berada di dalam situasi yang damai, situasi yang sukacita dan sejahtera, dan sebaliknya ketika dihadapkan dengan situasi yang terpuruk atau yang krisis, marilah kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu menggantungkan diri dan hidup kita kepada Tuhan sang nakoda kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersatu.